Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 426. Wajah kakek Zimmer berubah sedikit lebih suram ketika dia melihat ke arah Yvonne Xavier. Nona Xavier, apa maksudmu? Yvonne terkekeh lalu menatap Zack Zimmer yang berdiri di dekat mereka. Zack gemetar melihat pemandangan itu, wajahnya langsung berubah menjadi gelap. Aku pikir CEO Zimmer, kau mengatakan bahwa kau membaca kontrak dengan cermat, ternyata tidak. Aku khawatir kontrak yang kau baca adalah kontrak yang diubah. Karena CEO Zimmer tidak tahu persis detail kontraknya. Aku membawa serta denganku pada hari ini Ketua Hawkins dari Asosiasi Pengacara Nyumhi untuk berbicara denganmu tentang detail dan konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Yvonne menepukkan tangannya dengan ringan. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjas masuk ke aula dengan tas berkasnya. Pikiran kakek Zimmer langsung meledak setelah melihat pria itu. Pria itu adalah Ketua Hawkins dari Asosiasi Pengacara Nyumhi. Dia memiliki status yang tinggi. Bagi keluarga dan perusahaan biasa untuk bertemu dengannya hampir merupakan tugas yang mustahil. Dia bertingkah saleh dan berbudi luhur di hari-hari biasa, tetapi kakek Zimmer tidak berpikir bahwa dia akan muncul bersama Yvonne seperti pelayannya. Tolong beritahu CEO Zimmer dan keluarganya tentang situasinya, kata Yvonne, lalu berdiri di samping. Kemudian Yvonne membungkuk ke arah Harvey York tanpa menarik perhatian. Ketua Hawkins memiringkan kepalanya setelah mendengar perintah Yvonne. Dia melihat sekelilingnya sampai pandangannya mendarat di kakek Zimmer. Kemudian dia tersenyum dan berkata, CEO Zimmer, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak berpikir bahwa hari kita bertemu lagi akan menjadi hari di mana keluargamu menyebabkan masalah besar. Apa masalahnya? Kakek Zimmer bertanya tanpa sadar. Ini adalah salinan kontrak yang telah kau tanda tangani dengan York Enterprise sebelumnya, mari lihat. Ketua Hawkins mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada kakek Zimmer. Kakek Zimmer membaca kontrak sambil bingung, lalu wajahnya berubah. Mustahil! Keluarga Zimmer tidak akan pernah menandatangani sesuatu seperti ini. CEO Zimmer, kontrak tersebut memiliki segel baja keluargamu, tanda tanganmu sendiri, dan notaris Asosiasi Pengacara Nyumhi. Kontrak ini memiliki pengaruh hukum dan harus dieksekusi. Ketua Hawkins berbicara terus terang. Saat kontrak tertulis, Zimmer Enterprise dan York Enterprise akan berkolaborasi dengan pengembangan proyek pusat komersial. Keluarga Zimmer memiliki 40% saham dan hak penegakan hukum tertentu. York Enterprise memiliki 60% serta hak dividen, apakah ada yang keberatan? Tidak ada, kata Yvonne dengan tenang. Kita juga tidak. Wajah kakek Zimmer berubah. Hatinya ingin menyangkal fakta itu, tapi dia tidak bisa. Istilah-istilah itu merupakan pengetahuan umum, tetapi bagian terpenting ada di belakang dokumen. Pada saat yang sama, kontrak menyatakan bahwa York Enterprise akan membayar dana investasi mereka kepada Anda setiap 3 bulan. Investasi senilai $45.600.000 dibagi menjadi 6 bagian. Itu adalah investasi 1,5 tahun. York Enterprise telah mendanai $7,6 juta kepada keluarga Zimmer, seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Perputaran rekening dan tanda terima bank dapat mendukung klaim tersebut. Tidak ada masalah di sini. Yvonne mengangguk sedikit. Kakek Zimmer jelas tidak puas, tapi dia hanya bisa mengangguk pada saat itu. Baiklah, ke persyaratan berikutnya. Seperti yang dinyatakan dalam kontrak, jika York Enterprise tidak memenuhi bagian pendanaan investasi mereka selama periode yang disebutkan dalam kontrak, mereka harus membayar kembali pada keluarga Zimmer 10 kali lipat dari dana investasi. Uang yang didanai juga akan dihitung sebagai nol. Tapi keluarga Zimmer juga harus memenuhi peran mereka dalam menyelesaikan pembangunan proyek pusat komersial dalam 1,5 tahun. Selama periode tersebut, jika Anda akan melelang, menjual, atau bentuk perilaku lainnya yang akan menyebabkan proyek tersebut tidak diselesaikan tepat waktu, keluarga Zimmer harus membayar dana 10 kali lipat sebagai kompensasi, yaitu $456 juta. Pada saat yang sama, kepemilikan tanah ini akan menjadi milik York Enterprise. CEO Zimmer, Anda telah mencari orang untuk menjual tanah ini baru-baru ini. Menurut saya, Anda telah melanggar kontrak. Sekarang, tanah ini bukan milikmu lagi. Bab 427 dan ke-428. Apa? Bukan hanya itu, York Enterprise yang memiliki tanah dan kita harus membayar mereka kembali $456 juta sebagai kompensasi. Semua orang kaget setelah mendengarnya. Pemandangan para Zimmer yang memandang Ketua Hawkins semuanya berubah menjadi lesu. Mustahil! Bagaimana ini bisa terjadi? Aku melihat kontraknya beberapa hari yang lalu. Tidak seperti ini. Zack, berikan kontraknya padaku. Kakek Zimmer berkeringat sangat banyak. Jika dia tahu tentang detail kontrak, bagaimana dia akan berpikir untuk menjual proyek pusat komersial? Kakek, Zack Zimmer menunjukkan wajah penuh rasa bersalah. Dia memang menunjukkan kontrak kepada kakek Zimmer, tetapi itu adalah kontrak yang dibuat-buat, bukan yang ditandatangani Mandy Zimmer sebelumnya. Zack sangat ingin pergi ke Bakut karena proyek di Bakut sudah ditakdirkan untuk jatuh ke tangannya. Dia sudah muak dengan perasaan yang dirantai oleh Mandy di Nyumhi. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dan membuktikan dirinya di Bakut. Jadi Zack mengarang kontrak tersebut. Dia bahkan bertemu dengan beberapa petinggi di York Enterprise dan meminta mereka untuk membantu masalah ini. Para petinggi tidak akan keberatan mengikuti rencana Zack Zimmer.
Tidak ada yang akan terjadi setelah Zima mengembalikan dana tersebut. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kata-kata para petinggi itu tidak penting sama sekali. Ivan Xavier sendiri yang datang ke rumah Zima. Zack menahan keinginannya untuk membalik meja dan menyeka keringat di kepalanya dengan tangannya. Nona Xavier, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku berbicara dengan atasan di York Enterprise sebelumnya tentang situasi ini, mereka semua setuju. Ivan memotongnya. Apa kalian keluarga Zima berpikir bahwa para petinggi itu memiliki lebih banyak suara daripada CEO York Enterprise? Tentu saja, CEO. Jadi, CEO York Enterprise mengatakan bahwa seseorang mencoba menimbulkan masalah pada proyek pertama yang dia tangani. Karena orang itu tidak ingin menghadap CEO, dia juga tidak perlu melakukannya. Ekspresi Ivan acuh tak acuh. CEO memberimu waktu 3 hari penuh. Dalam 3 hari siapkan $456 juta dan izin tanah. Aku akan mengambilnya sendiri. Ivan bahkan tidak mengedipkan mata. Dia hanya berbalik dan pergi perlahan. Tubuh langsing Ivan masih cantik, tetapi keluarga Zima melihat pemandangan ini dengan mata mereka yang terus berkedut, wajah mereka mengerikan. Pada saat itu, keluarga Zimmer sedang dalam banyak kesulitan. Ketua Hawkins tersenyum sepanjang waktu. Dia memelototi kakek Zimmer setelah Ivan pergi. Oh, CEO Zimmer, untuk mendapatkan dukungan York Enterprise adalah suatu kehormatan yang tidak dapat diminta semua orang di Niumhi. Tapi kemudian kau terus menyinggung York Enterprise lagi dan lagi. Tidak hanya mengubah penanggung jawab dan mempekerjakan preman untuk menimbulkan masalah di tempat kerja mereka, sekarang kau bahkan mencoba menjual proyek yang kau kerjakan dengan York Enterprise. Aku pikir kau hanya menggali lubang untuk dirimu sendiri, mencari kematian. Aku sarankan kau segera mendapatkan $456 juta dan izin tanah. Aku tidak tahu dukungan seperti apa yang kau temukan untuk keluargamu. Tapi York Enterprise didukung oleh keluarga York, satu-satunya keluarga kelas atas di seluruh Southlight. Di Southlight, siapa yang berani melawan mereka? Ketua Hawkins tersenyum dan berbalik lalu pergi. Biaya pengacara ini terlalu mudah didapat. Aku tidak percaya Zima telah menyinggung York Enterprise, benar-benar dibutakan oleh keinginan mereka sendiri. Mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati pada akhirnya, bukan? Ketua, Hawkins. Kakek Zima berdiri dengan gemetar, wajahnya sepucat hantu. $456 juta. Menjual seluruh aset keluarga Zimmer bahkan tidak akan sebanding dengan biaya pembayaran. Dan bahkan jika Tuhan memberinya keberanian, dia tidak akan berani menyinggung keluarga York. Ketua Hawkins, kumohon. Kita sudah lama saling kenal. Jadilah orang yang lebih baik dan biarkan kami pergi. Ketua Hawkins berbalik dan tersenyum. Kakek Zimmer, bukannya aku tidak mau, keluargamu yang tidak melepaskannya. Bab 428. Kakek Zimmer menatap Ketua Hawkins dengan tatapan kosong ketika dia meninggalkan aula, kemudian pandangannya mulai redup. Dia jatuh ke dalam situasi terburuknya, ekspresinya langsung berubah. Apa yang akan kita lakukan? Bahkan jika keluarga menjual semua aset kita, aku rasa kita tidak akan mendapatkan $456 juta kan? Ngomong-ngomong, kenapa kontraknya palsu? Apa yang sedang terjadi? Keluarga Zimmer bergosip. Pandangan mereka sampai pada Zack Zimmer dengan wajah penuh amarah. Jika keluarga Zimmer bangkrut dan akhirnya mengemis makanan di jalanan, Zack yang akan disalahkan atas segalanya. Kakek Zimmer menarik nafas dalam-dalam, hampir tidak bergantung pada kewarasannya. Jarinya menunjuk ke arah Zack sambil gemetar. Zack, katakan, kenapa kau melakukan ini? Apa kau tidak menyadari bahwa kau akan menghancurkan seluruh keluarga? Zack membuka mulutnya tapi tidak bisa memaksakan dirinya untuk mengatakan apapun. Ini definisi sebenarnya dari kekuatan membuat kebenaran. Pada saat itu, Zack tidak bisa memikirkan cara untuk melepaskan amarah hatinya. Mandy Zimmer memperhatikan seluruh situasi dan menjadi bingung. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Kakek Zack hanya memikirkan untuk keluarga. Dia tidak akan melakukan apapun dengan sengaja yang akan merugikan keluarga. Pada akhirnya semuanya menjadi seperti ini karena kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Queen Zimmer memiliki tujuan yang sama dengan Zack. Tentu saja, dia akan berada di sisi Zack. Zack tidak menandatangani kontrak sebelumnya. Mandy yang melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat jebakan yang begitu jelas ketika dia membacanya? Kakek, aku curiga Mandy berkomplot melawan keluarga dengan York Enterprise. Semua orang saling memandang. Para Zimmer menatap Queen, lalu ke Mandy. Pernyataan ini sepertinya sudah terlalu dibuat-buat. Sudah jelas karena kesalahan Zack mengarang kontrak yang menyebabkan kekacauan ini terjadi, tetapi sekarang mereka bahkan mencoba menyalahkan Mandy karena telah menandatangani kontrak sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak menyukai Mandy, mereka tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri ketika kebenaran sudah terlihat jelas sejelas siang hari. Di sisi lain, Zack menjadi bersemangat, seperti menemukan jalan keluar dari kematian. Dia melompat dari tempatnya berdiri, lalu menunjuk ke arah Mandy dan mencacinya dengan penuh amarah. Aku mengerti sekarang. Kau bajingan. Itu semua karena rencanamu. Sebelumnya sudah terasa aneh bahwa tidak ada orang selain kau yang bisa menandatangani kontrak investasi dengan York Enterprise. Aku kira kau memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa, sesuatu yang menonjol bagi mereka. Aku bahkan berpikir untuk memintamu untuk membawaku di bawah kepimpinanmu. Tapi aku mengerti sekarang.
Kau hanya bisa mendapatkan kontrak sebelumnya karena kau berencana licik untuk melawan kami sejak awal. Kau seorang wanita. Kau tahu bahwa kakek tidak menghargai kemampuanmu dan kau tidak akan pernah bisa menjadi pewaris keluarga Zimmer. Itulah mengapa kau berencana untuk mengambil semua kekayaan kami dengan beberapa orang luar. Kaulah pelakunya. Semakin banyak Zack berbicara, semakin dia meningkatkan volume suaranya. Pada akhirnya, dia bertindak dengan begitu adil seolah-olah dia telah menemukan kebenaran. Pada saat itu, kakek Zimmer pun bingung. Penjelasan Zack dan Quinn terlalu dibuat-buat dengan tidak ada satupun yang mendukungnya. Tapi bagaimanapun juga, kakek Zimmer akan menjadi bias terhadap Zack. Bahkan jika dia membuat kesalahan sebesar ini, pada akhirnya Zack masih berada di hati kakek Zimmer. Mandy menghela nafas, tapi dia sangat terkejut saat itu. Zack dan Quinn benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa membuat alasan seperti ini? Harvey York sangat marah. Zack! Quinn! Kalian berdua benar-benar orang bodoh yang tidak kompeten. Membuat alasan seperti ini hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Apa kalian tidak malu? Bab 429 dan ke-430. Apa maksudmu tidak tahu malu? Jangan hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tidak ada yang akan mengiramu bisu jika kau diam. Apa hak menantu yang tinggal menumpang sepertimu untuk mengatakan apapun yang kau inginkan di sini? Quinn Zimmer berkata dengan nada yang tidak biasa. Harvey York dengan dingin berkata, karena kau memiliki kemampuan untuk membuat alasan seperti ini, mengapa kau bahkan takut dihina oleh orang lain? Siapa yang menangis dan berteriak pada istriku untuk mengambil kontrak ketika tidak ada yang bisa? Dan sekarang kau memalsukan kontrak untuk menipu diri sendiri dan orang lain, membuat kesalahan yang besar, lalu kau memutuskan untuk menyalahkan orang lain. Bisakah kalian berdua menjadi lebih tidak tahu malu? Kau pikir kakek adalah seorang idiot yang percaya sesuatu seperti ini? Atau apakah menurutmu dia mengidap Alzheimer dan dia akan percaya apapun yang kau katakan? Kakek Zimmer sedang duduk di kursinya sementara matanya bergerak-gerak. Sialan kau. Tentu saja aku percaya padanya. Dia adalah cucuku. Kenapa tidak? Masalahnya adalah menantu laki-laki yang tinggal menumpang itu sudah mengatakan sesuatu seperti ini. Jika dia mengakui mempercayai Zack Zimmer, bukankah dia akan terlihat bodoh dalam situasi itu? Kakek Zimmer menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu dengan marah membanting tangannya ke atas meja. Cukup! Ini adalah masalah hidup atau mati bagi keluarga Zimmer. Apa gunanya mengalihkan tanggung jawab pada saat ini? Biar aku katakan, tidak ada yang diizinkan untuk mencari tahu mengapa ini terjadi atau siapa yang berkomplot melawan kita lagi. Di saat seperti ini, yang seharusnya dilakukan keluarga adalah bersatu dan memikirkan solusi untuk masalah ini. Dan tidak ada yang menyalahkan. Semua orang dewasa di sini. Bagaimana bisa kalian semua tidak mengenali prioritas di sini? Kakek Zimmer memberikan ucapannya dengan adil, tetapi hal itu diberikan untuk membebaskan Zack dari kesalahan yang dia perbuat. Tapi dia melakukan sesuatu yang benar pada saat itu. Membahas masalah ini lebih jauh tidak ada manfaatnya sama sekali. Menemukan solusinya adalah prioritas utama. Semua orang saling memandang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey mengerutkan kening, dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Mandy Zimmer menatapnya. Pada saat itu, memang tidak ada yang bisa didapat untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Melihat Harvey tidak melanjutkan pembicaraannya, kakek Zimmer pun melanjutkan. Baik. Karena semua orang ada di sini, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Mari pikirkan tentang cara memperbaiki masalah ini. Keluarga kita diambang kematian sekarang, jadi bicaralah dengan bebas. Jangan sembunyikan apapun. Keluarkan ide kalian. Semua orang saling memandang, lalu seseorang keluar melalui perintah Zack. Kakek, karena kau ingin kami berbicara dengan bebas, aku hanya akan mengatakannya, aku kira orang yang memulai semua kekacauan seharusnya dialah yang mengakhirinya. Karena Mandy yang mendapatkan kontrak, dia yang harus memperbaiki masalah itu. Di masa-masa sulit seperti sebelumnya, dia bisa mendapatkan kontrak yang tidak bisa diperoleh entah bagaimana caranya. Dan sekarang itu hanya masalah sederhana untuk pergi dan mengakhiri kontrak. Apa sulitnya? Ya, jika kita pergi, orang-orang dari York Enterprise bahkan tidak akan melihat kita. Tapi jika Mandy yang pergi, mungkin akan ada kesempatan. Hanya dengan begitu keluarga Zimmer akan aman dari insiden ini. Semua orang berbicara serempak. Mereka bukan orang idiot. Sudah jelas bahwa Luck tidak memiliki kendali atas masalah tersebut. Jika mereka tidak ingin bangkrut dan tetap menikmati ketenaran dan kekayaan, mereka hanya bisa membiarkan Mandy menyelesaikan masalah. Adapun apa yang bisa Mandy gunakan dan bagaimana dia akan menyelesaikan masalah, bukanlah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Harvey terkekeh. Orang-orang ini benar-benar datang dari watak yang sama, di luar kepercayaan sangat tidak tahu malu. Bab 430. Aku tidak setuju. Harvey York berkata. Menantu yang tinggal menumpang ini lagi. Apa semuanya melibatkanmu? Semua keluarga Zimmer memelototi Harvey penuh kebencian. Jika bukan karena pelajaran Zack Zimmer yang dulu dan takut Harvey mematahkan kepalanya ketika dia menjadi gila, dia akan mulai memukul Harvey. Jika kau tidak setuju, apa kau punya rencana lain? Kata kakek Zimmer sambil menatap Harvey dengan dingin. Harvey tertawa. Kakek, apa kau tahu tentang kiasan membawa semak duri dan meminta hukuman? Dan? Kakek Zimmer mengerutkan kening.
Menurutku CEO York Enterprise tidak membutuhkan uang itu. Hal yang paling membuat York Enterprise tersinggung bukanlah pemutusan kontrak tetapi sesuatu yang lain. Harvey berbicara dengan bebas. Kakek Zima tertarik. Kalau begitu katakan padaku apa yang penting bagi York Enterprise. Rasa hormat. Harvey berkata dengan wajah tegas. Apa York Enterprise butuh uang? Tidak. York Enterprise didukung oleh keluarga York. Apakah perusahaan seperti itu benar-benar perlu melakukan sesuatu sekecil ini untuk mencuri properti keluarga? Tapi seseorang telah memprovokasi mereka, merusak reputasi mereka. Sewajarnya bukankah kau akan marah jika kau menjadi CEO York Enterprise? Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dan mengangguk sedikit. Sepertinya Harvey masuk akal. Jadi, kakek, hal yang harus dilakukan semua orang saat ini adalah meresepkan obat yang tepat. Kembalikan rasa hormat kepada York Enterprise lalu fokuslah pada hal-hal lain. Jika tidak, bahkan Mandy Zima pun tidak akan bisa memohon belas kasihan mereka. Harvey berkata dengan perlahan. Lalu, bagaimana kita bisa melakukannya? Kakek Zima tanpa sadar berkata. Harvey menarik perhatian semua orang. Seseorang pernah benar sebelumnya, orang yang memulai semua kekacauan ini harus menjadi orang yang mengakhirinya. Apa yang harus kita lakukan sederhana? Biarkan orang yang memprovokasi York Enterprise meminta maaf secara langsung. Harvey berkata seperti hal itu sudah jelas. Aku menyarankan agar orang tersebut seharusnya berlutut saja di depan kantor CEO selama mungkin sampai hati CEO tersebut menjadi lembut. Permasalahan ini mungkin bisa diselesaikan saat itu. Apa? Semua orang kaget saat mendengar ini. Apa ini mungkin? Meskipun Harvey tidak menyebutkan siapa yang harus pergi dan berlutut, semua orang sudah tahu orang itu pasti Zack. Orang yang terus memprovokasi York Enterprise dari awal sampai akhir adalah Zack. Bukan hanya Mandy, bahkan jika kakek Zima berlutut, tidak ada yang akan memperhatikan. Tetapi jika Zack pergi, itu mungkin berhasil. Tanpa berpikir dua kali, pandangan semua orang samar-samar mengarah pada Zack, dengan wajah sedikit menunjukkan kegembiraan. Sialan kau! Zack berteriak dengan marah. Harvey, omong kosong apa yang kau katakan? Jika ini berhasil, aku akan dengan senang hati pergi dan berlutut. Tapi ini 456 juta dolar. Bisakah jumlah ini diselesaikan hanya dengan berlutut? Apa menurutmu aku ini idiot? Apa kau tidak? Harvey yakin dengan apa yang dia katakan. Lagi pula, ini tidak terlalu menghabiskan banyak energi. Bahkan jika ini gagal, sikap dari keluarga akan ditunjukkan kepada mereka. Bertanggung jawablah atas posisimu sendiri. Kau adalah wakil CEO keluarga Zimmer. Apa yang menjadi masalah berlutut untuk keluarga? Kau tidak akan hamil hanya dengan melakukan itu kan? Kau! Wajah Zack menjadi suram seperti malam. Menantu yang tinggal menumpang ini pasti suka memainkan trik seperti ini. Masalahnya adalah kakek Zima meragukan penggunaan ide tersebut. Harvey, apa menurutmu ini akan berhasil? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.